Selamat datang di Praktikum Sistem Pencernaan dan Metabolisme Divisi Fisiologi PSKPS FKIK ULM. Jadi dalam kesempatan ini kita akan membahas bagaimana proses pencernaan itu terjadi di tubuh kita, dari mulai makanan itu masuk ke mulut kita sampai zat sisa makanan tersebut keluar dari anus berupa feses. Kita overview terlebih dahulu mengenai sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini disusun atau dibentuk oleh dua komponen utama, yaitu saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan. Untuk saluran pencernaan terdiri dari mulut, kemudian faring, lalu esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan juga anus. Dan untuk organ pencernaan tambahan itu terdiri dari gigi dan lidah yang ada di mulut, kemudian kelenjar saliva, baik yang mayor maupun yang minor, kemudian hati dan empedu, dan juga pankreas. Nah, untuk sistem pencernaan sendiri diatur oleh 4 komponen. Komponen yang pertama yaitu fungsi otonom otot polos. Nah, di otot polos saluran pencernaan terdapat suatu sel pemacu yang kita sebut sebagai sel intersisial kajal. Nah, sel intersisial kajal ini memproduksi aktivitas listrik yang kita sebut sebagai basic electrical rhythm. Nah, basic electrical rhythm ini akan mencapai ambang apabila ada pengaruh yang kuat baik dari faktor mekanis, hormonal maupun neuronal atau saraf. Kemudian yang kedua adalah plexus saraf intrinsik. Untuk plexus saraf intrinsik ini adalah suatu sistem saraf yang terletak di saluran pencernaan yang mana dia meregulasi kegiatan atau aktivitas lokal yang terjadi di sistem pencernaan. Nah, plexus saraf intrinsik ini terdiri atas dua plexus. Plexus yang pertama adalah plexus myentericus atau plexus Auerbach. Nah, plexus myentericus ini letaknya ada di antara lapisan otot sirkular dan juga lapisan otot longitudinal yang ada di tunica muscularis di saluran pencernaan. Plexus myentericus ini berperan dalam memengaruhi motilitas dari saluran pencernaan. Kemudian plexus yang kedua adalah plexus Meissner atau plexus submucosa. Nah, untuk plexus submucosa ini seperti namanya letaknya ada di tunika submucosa dari saluran pencernaan. Dan untuk plexus ini lebih berperan kepada pengaturan sekresi dari getah pencernaan seperti hormon ataupun enzim. Kemudian yang ketiga adalah saraf ekstrinsik. Saraf ekstrinsik yang dimaksud di sini adalah sistem saraf otonom yang terdiri atas sistem saraf simpatis dan juga sistem saraf parasimpatis. Untuk sistem saraf simpatis, apabila dia diaktifasi, maka dia akan menurunkan aktivitas dari saluran cerna, seperti motilitas dan juga sekresinya. Sebaliknya, apabila sistem saraf parasimpatis yang diaktifasi, maka dia akan meningkatkan atau merangsang aktivitas seperti motilitas ataupun sekresi dari saluran pencernaan. Dan yang keempat adalah hormon pencernaan. Hormon pencernaan ini dapat berupa hormon yang bersifat eksitatorik ataupun bersifat inhibitorik. Contoh hormon yang bersifat eksitatorik adalah hormon gastrin. Hormon gastrin sendiri bersifat eksitatorik dalam hal sekresi getah lambung. Dan untuk contoh hormon inhibitorik adalah hormon somatostatin, yang mana dia ini menginhibisi atau menghambat sekresi dari getah lambung. Sekarang kita mulai membahas bagaimana proses pencernaan itu terjadi dari rongga mulut terlebih dahulu. Untuk pencernaan yang ada di rongga mulut terdiri atas dua mekanisme. Yang pertama adalah pencernaan mekanis dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Untuk pencernaan mekanis diperankan oleh aktivitas mengunyah atau mastikasi. Mastikasi sendiri merupakan aktivitas yang dibentuk oleh kegiatan membuka dan juga menutup mulut. Dan kegiatan ini dibantu oleh otot-otot mastikasi seperti otot temporal, otot masseter, dan juga otot pterygoid. Proses membuka mulut sendiri
terdiri atas dua mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu rotasi kondilus atau saat dimana kondilus itu berputar. Kemudian mekanisme yang kedua, setelah kondilus mengalami rotasi, kondilus akan mengalami translasi atau akan bergeser ke arah depan yang tujuannya untuk membuka rongga mulut menjadi lebih besar. Nah, untuk pencernaan kimiawi diperankan oleh adanya saliva. 3 fungsi utama dari saliva yang paling penting adalah yang pertama adanya enzim amilase. Nah, enzim amilase ini berperan dalam memulai pencernaan kimiawi dari karbohidrat yang mana dia ini memecah polisakarida menjadi disakarida. Kemudian yang kedua, saliva ini juga mengandung mukus. Yang mana mukus ini fungsinya untuk melumasi atau lubrikasi dari bolus makanan sehingga bolus ini lebih mudah untuk ditelan. Dan yang ketiga, saliva ini juga mengandung enzim lisozim, yang mana enzim lisozim ini memiliki sifat antibakterial. Jadi dia adalah salah satu komponen pertahanan yang ada di rongga mulut yang berperan juga untuk menghancurkan mikroorganisme seperti itu. Nah, untuk saliva sendiri disekresi secara konstan, tetapi ada beberapa saat atau beberapa mekanisme yang dapat meningkatkan sekresi dari saliva itu sendiri, yang kita sebut sebagai refleks saliva. Refleks saliva ini terdiri atas 2 macam. Yang pertama adalah refleks saliva yang sederhana. Refleks sederhana ini adalah refleks yang dirangsang saat adanya makanan yang masuk ke rongga mulut kita, yang mana makanan ini kemudian dikenali oleh reseptor tekanan dan juga kemoreseptor yang ada di mulut kita. Kemudian reseptor tersebut menyalurkan sinyal ke pusat saliva yang ada di medula oblongata yang kemudian diolah dan dialirkan ke glandula saliva untuk kemudian terjadi peningkatan sekresi dari saliva. Kemudian untuk refleks saliva yang kedua adalah refleks saliva yang didapat, yang mana refleks ini dirangsang saat seseorang memikirkan, melihat, membawi, atau mendengar tentang makanan, yang mana refleks ini dipengaruhi oleh adanya pengalaman terdahulu terhadap suatu makanan, yang mana outputnya sama, yaitu untuk meningkatkan sekresi dari saliva. Nah, setelah terjadi proses pencernaan baik secara mekanis ataupun kimiawi yang ada di mulut, bolus makanan kemudian memulai perjalanannya menuju ke saluran pencernaan yang selanjutnya melalui mekanisme deglutisi atau penelanan. Nah, mekanisme deglutisi ini terjadi dalam 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase oral, di mana bolus makanan yang ada di mulut didorong oleh lidah yang terelevasi ke atas atau ke arah palatum durum, sehingga bolus makanan dapat terdorong ke arah faring. Kemudian saat di faring, pada fase faringeal, terjadi elevasi dari uvula sehingga bolus makanan itu tidak bisa masuk ke dalam hidung. Dan terjadi juga elevasi lidah ke arah palatum durum sehingga bolus makanan itu tidak bisa kembali ke rongga mulut. Lalu terjadi juga penutupan glotis dan juga epiglotis sehingga bolus makanan tidak bisa masuk ke dalam trakea. Nah, di fase ini bolus yang ada di faring merangsang kontraksi dari otot-otot yang ada di faring. Kemudian oleh kontraksi otot-otot ini, bolus makanan didorong untuk masuk ke dalam esofagus. Pada fase esofageal, bolus makanan masuk ke esofagus lewat sphincter faringoesofageal dan mengalami proses deglutisi di esofagus. Nah, proses deglutisi di esofagus itu diperantarai oleh adanya gerakan peristaltis yang dihasilkan oleh otot sirkular dan juga otot longitudinal yang kemudian membawa bolus makanan menuju ke lambung. Bolus makanan kemudian masuk ke lambung lewat sphincter
gastroesofageal. Di lambung, tepatnya di lapisan mukosanya, terdapat beberapa sel yang berfungsi dalam proses pencernaan. Sel yang pertama yaitu sel mukus. Nah, untuk sel mukus ini mensekresi mukus yang fungsinya itu untuk memproteksi lapisan mukosa dari cedera mekanik, kemudian pepsin dan juga cedera akibat adanya asam. Kemudian yang kedua adalah Schiff cell, yang mana Schiff cell ini mensekresikan pepsinogen. Pepsinogen ini adalah bentuk prekursor dari enzim pepsin, yang mana enzim pepsin ini berperan penting dalam memulai pencernaan kimiawi dari protein. Jadi pepsin ini akan memecah protein menjadi peptida-peptida. Pepsinogen akan diaktifasi oleh asam hidroklorida yang diproduksi atau disekresikan oleh sel parietal, sehingga pepsinogen akan teraktivasi menjadi enzim pepsin. Kemudian selain itu, parietal sel ini juga mensekresikan faktor intrinsik yang fungsinya itu untuk membantu absorpsi dari vitamin B12 di bagian ileum. Nah, untuk sel yang lainnya yaitu enterochromaffin-like cell, yang mana enterochromaffin-like cell ini mensekresikan histamin yang berfungsi untuk menstimulasi sel parietal untuk memproduksi atau mensekresikan asam hidroklorida dan faktor intrinsik. Kemudian terdapat G cell yang mensekresikan gastrin. Hormon gastrin ini berperan dalam menstimulasi sel parietal, sel Schiff dan juga sel enterochromaffin-like cells untuk meningkatkan sekresi dari getah lambung. Kemudian yang terakhir yaitu D cells, yang mana D cells ini mensekresikan hormon somatostatin yang bersifat inhibitorik pada aktivitas sekresi lambung. Jadi untuk hormon somatostatin ini menginhibisi sel parietal, sel G dan juga enterochromaffin-like cell untuk memproduksi atau mensekresikan getah lambung. Nah, untuk pengaturan sekresi lambung terdiri atas 3 fase, fase sefalik, fase gastrik, dan juga fase usus. Untuk stimulatory eventnya, pada fase sefalik, nervus vagus akan memberikan sinyal ke lambung untuk meningkatkan sekresi dari getah lambung. Kemudian untuk fase gastrik, adanya distensi dari lambung akan mengaktifasi dari reseptor regang sehingga terjadi refleks vagovagal dan juga refleks lokal yang berarah kepada peningkatan sekresi dari getah lambung. Kemudian adanya makanan, terutama adanya protein dan juga kafein, serta adanya peningkatan dari pH mengaktifasi kemoreseptor yang ada di lambung, sehingga aktivasi reseptor ini merangsang G cells untuk mensekresikan hormon gastrin. Hormon gastrin ini kemudian akan meningkatkan sekresi dari getah lambung. Kemudian untuk fase ususnya, sebenarnya untuk stimulatory event ini tidak terlalu dominan. Jadi untuk fase usus itu lebih dominan pada inhibitory event. Nah, pada inhibitory event dalam fase sefalik dirangsang oleh adanya penurunan nafsu makan dan juga depresi yang akan menurunkan sekresi dari getah lambung. Kemudian pada fase gastrik, ketika pH di lambung itu terlalu rendah atau terlalu asam, dan kemudian apabila ada pengaruh emosional, maka akan terjadi penurunan sekresi dari getah lambung. Kemudian untuk fase usus, apabila adanya distensi di duodenum, kemudian adanya kimus yang berlemak, asam, ataupun hipertonis, dia akan menghambat sekresi dari getah lambung. Nah, untuk komponen pertahanan di lambung sendiri itu terdiri atas
3 komponen. Yang pertama yaitu adanya lapisan mukosa. Nah, di lapisan mukosa sendiri terdapat mukus yang kaya akan bikarbonat, sehingga dia akan menetralkan asam yang ada di lambung. Kemudian lapisan mukosa yang ada di lambung ini juga impermeable terhadap beberapa zat, sehingga zat-zat tersebut tidak mudah untuk masuk ke dalam lambung. Kemudian yang kedua adalah hubungan antara epitel. Jadi epitel yang ada di mukosa lambung ini tersusun dengan rapat atau adanya tight junction, sehingga zat-zat seperti asam itu tidak mudah untuk masuk ke dalam lambung. Dan yang ketiga adalah kecepatan proliferasi sel yang tinggi, yang mana sel-sel mukosa lambung itu terus berproliferasi dan berganti setiap harinya. Motilitas di lambung terdiri atas 4 mekanisme. Yang pertama adalah adanya gastric filling atau pengisian lambung, di mana bolus makanan yang ditelan di esofagus akan masuk ke dalam lambung, yang mana hal ini merangsang adanya proses relaksasi reseptif atau proses pelebaran dari lambung agar dapat menampung bolus yang baru saja masuk ke lambung. Kemudian yang kedua adalah gastric storage atau penyimpanan lambung, di mana penyimpanan lambung ini terjadi pada bagian fundus dan juga korpus pada lambung. Hal ini disebabkan karena otot yang ada di fundus dan juga korpus itu terlalu tipis, sehingga apabila ada kontraksi peristaltik yang terjadi di fundus dan korpus, maka kontraksi peristaltik ini tidak cukup kuat untuk menggerakkan atau mengaduk makanan yang ada di dalam lambung, sehingga makanan yang ada di dalam fundus dan juga korpus ini cenderung lebih tenang. Kemudian yang ketiga adalah gastric mixing. Nah, untuk gastric mixing atau proses pencampuran di lambung ini terjadi pada bagian antrum, di mana bagian antrum ini memiliki lapisan otot yang lebih tebal, sehingga ketika kontraksi peristaltik itu sampai ke bagian antrum, maka makanan yang ada di bagian antrum itu akan tergerak maju ke depan. Tetapi apabila kontraksi peristaltis ini sampai ke daerah sphincter pyloricum, maka sphincter ini akan menutup, sehingga makanan yang terdorong maju ke depan akan menabrak sphincter yang tertutup dan kemudian akan terdorong kembali ke belakang yang mengarah kepada gerakan retropulsi, sehingga dengan gerakan ini makanan yang ada di bagian antrum akan teraduk. Dan yang keempat adalah proses gastric emptying atau pengosongan lambung. Nah, pengosongan lambung ini terjadi apabila antrum mengkontraksikan ototnya untuk mendorong makanan yang ada di sana. Tetapi kontraksi peristaltik belum sampai ke sphincter pyloricum, sehingga dalam hal ini sphincter pyloricum masih dalam keadaan terbuka. Dalam keadaan ini, kimus yang didorong oleh antrum akan lolos menuju ke duodenum. Nah, untuk pengaturan pengosongan lambung ini dipengaruhi oleh 2 komponen. Komponen yang pertama adalah komponen neuronal, yang mana pada komponen neuronal saat ada kimus yang berlemak, hipertonis atau asam ada di duodenum, kimus ini akan merangsang kemoreseptor dan juga reseptor regang yang ada di duodenum untuk mengaktifkan refleks pendek yang diperantarai oleh saraf enterik dan juga refleks panjang yang diperantarai oleh sistem saraf pusat, atau dalam hal ini adalah peningkatan sistem saraf simpatis dan penurunan aktivasi dari sistem saraf parasimpatis, yang mana kedua refleks ini akan berarah kepada penghambatan atau penurunan dari kontraktilitas lambung. Kemudian yang kedua adalah
komponen hormonal, yang mana ketika adanya thymus yang berlemak, hipertonis, dan juga asam di duodenum, dia akan merangsang sel enteroendokrin yang ada di duodenum untuk mensekresikan hormon enterogastron seperti sekretin, kolesistokinin, dan vasoaktif intestinal peptide, yang mana hormon-hormon ini kemudian akan menghambat atau menurunkan kontraktilitas dan pengosongan lambung. Untuk motilitas dari usus halus terdiri atas dua gerakan. Gerakan yang pertama adalah gerakan segmentasi, yang mana gerakan segmentasi ini adalah gerakan yang dibentuk oleh kontraksi otot-otot usus halus yang membentuk cincin yang bertujuan untuk mengaduk dan memajankan thymus yang ada di usus halus agar lebih mudah untuk dicerna dan lebih mudah untuk diserap. Dan yang kedua adalah gerakan peristaltis, di mana gerakan peristaltis ini adalah gerakan pendorongan makanan untuk bisa maju ke saluran pencernaan yang selanjutnya. Nah, untuk refleks yang terjadi di usus halus ada dua, yaitu refleks gastroenterik dan juga refleks gastroiliak. Yang pertama yaitu refleks gastroenterik, yaitu ketika adanya duodenum yang terisi oleh thymus, yang mana thymus ini akan merangsang reseptor regang di duodenum. Terangsangnya reseptor regang di duodenum akan menyebabkan penurunan peristaltis dari dinding lambung. Kemudian untuk refleks gastroiliak adalah refleks yang terjadi apabila ada makanan yang baru saja dikonsumsi masuk ke dalam lambung, di mana kemudian hal ini menyebabkan makanan atau massa yang ada di ileum itu terdorong untuk masuk ke sekum, yang tujuannya untuk memberikan ruang untuk makanan yang baru saja dikonsumsi. Kemudian untuk pencernaan kimiawi di usus halus juga dipengaruhi oleh adanya sekresi pankreas dan juga empedu. Pada pankreas, thymus yang asam akan merangsang sekresi dari hormon sekretin, dan untuk thymus yang berlemak akan merangsang sekresi dari hormon kolesistokinin. Kemudian hormon sekretin akan merangsang sekresi dari cairan yang penuh dengan bikarbonat pada pankreas, dan untuk hormon kolesistokinin akan merangsang sekresi dari enzim-enzim pankreas. Kemudian pada empedu, adanya thymus yang asam dan berlemak akan menyebabkan peningkatan sekresi dari hormon kolesistokinin dan hormon sekretin, yang mana keduanya ini berperan dalam mengkontraksikan empedu dan juga mensekresikan empedu ini ke dalam duodenum. Kemudian di usus halus terjadi penyerapan nutrien utama, yaitu karbohidrat, lemak, dan juga protein. Untuk karbohidrat, setelah dipecah dari polisakarida menjadi disakarida oleh enzim amilase yang ada di mulut dan juga di pankreas, disakarida kemudian bergerak ke arah brush border, yang mana di brush border terdapat enzim disakarida seperti laktase, maltase, dan sukrase, yang mana enzim-enzim ini akan memecah disakarida menjadi monosakarida. Kemudian monosakarida terdiri atas glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Untuk glukosa dan galaktosa akan diserap ke dalam usus lewat mekanisme transport aktif sekunder. Sedangkan untuk fruktosa akan diserap melalui mekanisme difusi terfasilitasi. Monosakarida kemudian akan masuk ke dalam pembuluh darah. Kemudian untuk lemak
lemak pertama kali dicerna oleh adanya garam empedu. Garam empedu itu akan memecah globulus-globulus lemak yang besar menjadi butiran-butiran lemak yang lebih kecil, sehingga butiran lemak ini lebih mudah untuk dicerna oleh enzim lipase. Nah, enzim lipase yang disekresikan oleh pankreas akan memecah trigliserida menjadi monogliserida dan asam lemak. Nah, kemudian monogliserida dan asam lemak ini dibentuk menjadi misel oleh garam empedu yang fungsinya untuk memudahkan monogliserida dan asam lemak untuk sampai ke permukaan usus halus. Nah, di permukaan usus halus, misel kemudian melepaskan monogliserida dan asam lemak untuk berdifusi ke dalam usus. Di dalam usus, monogliserida dan asam lemak akan bergabung kembali menjadi trigliserida, yang mana trigliserida ini akan bergabung membentuk kilomikron yang akan mengalami eksositosis ke dalam sistem limfatik. Kemudian untuk protein, pertama kali dicerna oleh enzim pepsin yang ada di lambung. Protein oleh enzim pepsin dipecah atau dicerna menjadi peptida-peptida kecil. Kemudian protein ini juga dicerna oleh enzim-enzim yang ada di pankreas, yaitu tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase. Nah, ketiga enzim ini disekresikan oleh pankreas dalam bentuk prekursornya, yaitu tripsinogen, kimotripsinogen, dan juga prokarboksipeptidase. Prekursor enzim ini kemudian akan diaktifkan oleh enzim enterokinase yang ada di duodenum. Yang kemudian enzim enterokinase ini akan mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin. Tripsin kemudian akan mengaktifkan kimotripsinogen menjadi kimotripsin dan mengaktifkan prokarboksipeptidase menjadi karboksipeptidase. Yang kemudian tiga enzim ini akan memecah protein juga menjadi peptida. Nah, peptida-peptida ini kemudian akan dipecah kembali oleh aminopeptidase yang ada di brush border, sehingga peptida ini akan dipecah menjadi asam amino. Nah, asam amino dan beberapa peptida kemudian akan diserap ke dalam usus halus dalam mekanisme transport aktif sekunder, di mana kemudian asam amino akan masuk ke dalam pembuluh darah. Dalam usus besar, motilitasnya terdiri atas dua gerakan. Gerakan yang pertama adalah kontraksi Haustra. Untuk kontraksi Haustra adalah suatu gerakan atau kontraksi yang membentuk kantung-kantung sehingga tujuannya untuk meningkatkan penyerapan dari air dan juga elektrolit. Kemudian yang kedua adalah mass movement, yang mana mass movement ini adalah suatu gerakan yang fungsinya untuk mendorong massa yang ada di dalam kolon untuk maju ke saluran pencernaan yang selanjutnya. Dalam usus besar terdapat suatu refleks yang kita sebut sebagai refleks gastrokolik. Jadi refleks gastrokolik ini adalah refleks yang dirangsang ketika adanya makanan yang dikonsumsi masuk ke dalam lambung. Selain itu juga dirangsang oleh adanya kimus di duodenum. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan gerakan dari mass movement yang akan mendorong massa yang ada di dalam kolon untuk maju ke arah rektum, sehingga akan merangsang dari proses defekasi. Hal ini menyebabkan apabila seseorang baru saja mengonsumsi sesuatu, terutama di pagi hari, maka orang tersebut akan cepat merasa ingin buang air besar. Terakhir, untuk zat-zat sisa dari makanan
akan dibuang melalui anus dalam proses defekasi. Proses defekasi sendiri adalah suatu refleks yang muncul akibat adanya peregangan di rektum yang diakibatkan oleh adanya feses yang menumpuk di sana. Reseptor regang yang ada di rektum kemudian mengalirkan sinyalnya ke medula spinalis untuk diolah. Kemudian medula spinalis mengirimkan sinyal ke arah dinding rektum untuk berkontraksi dan mengirimkan sinyal pula ke sphincter ani internus untuk berelaksasi sehingga sphincter ini menjadi terbuka. Pembukaan sphincter ani internus akan diikuti oleh relaksasi dari sphincter ani externus sehingga dalam hal ini lubang anus akan terbuka dan feses dapat dikeluarkan. Tetapi proses defekasi ini dapat ditahan oleh seseorang dengan mengkontraksikan sphincter ani externus. Hal ini disebabkan karena sphincter ani externus merupakan sphincter yang terdiri atas otot-otot yang dibentuk oleh otot volunteer. Nah, hal ini menyebabkan kita dapat mengatur sphincter ani externus untuk tetap berkontraksi sehingga sphincter tersebut tetap tertutup dan feses tidak dapat keluar. Untuk indikator kesehatan yang berhubungan erat dengan sistem pencernaan terdiri atas berat badan ideal, lemak tubuh, BMI, dan rasio lingkar pinggang panggul. Untuk BMI sendiri sebenarnya hanya merupakan penanda resiko. Jadi BMI ini bukan sebagai indikator status kesehatan saat ini. Jadi BMI ini tidak dapat menentukan apakah seseorang ini pada saat ini sedang sehat ataupun tidak. Karena BMI memiliki banyak keterbatasan sebagai ukuran dari lemak dan komposisi tubuh yang tidak sehat. Kemudian untuk rasio lingkar pinggang panggul juga tidak dapat memberikan penjelasan yang lengkap mengenai hubungan antara penampilan fisik, ukuran, dan bentuk tubuh dengan status kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.